Shalom buat anak-anak Ibu. Shalom Ibu. Baiklah, Shalom Ibu. walaupun kita pembelajaran kita melalui Meet, tapi ini tidak akan menghalangi kita untuk mendapatkan pendidikan ya. Oke, kita akan memulai pembelajaran kita, tapi kita beribadah dulu sama berdoa. Nanti Ibu minta doa dipimpin oleh Lewina ya. Oke. Ya, bernyanyi kita dari satukanlah hati kami, oke? Bernyanyinya di tempat masing-masing. Nah, anak-anak Ibu di-mute-kan aja tetap. Nggak usah di-unmute, oke? Nah, kita 1, 2, 3, ya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Oke? Kepada anak Ibu Lewina, silakan membuat doa. Anak kami Ibu dan teman-teman, kita baca doa. Ya Bapak, kami akan memulai pembelajaran kami, kiranya Engkau berkati hati dan pikiran kami supaya dapat menerima pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kami. Terima kasih ya Bapak, dan kami sampaikan melalui Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baiklah anak Ibu, kita akan memasuki pembelajaran kita, yaitu Ibu akan screen layar dulu ya. Sudah nampakkah di layarnya masing-masing? Sudah? Absen kan Ibu. Iya, nanti Ibu absen ya, Nak. Ya Ibu. Iya, nanti Ibu absen. Soalnya kan karena kita ada meet ini, jadi keluar masuk. Jadi di akhir pembelajaran kita akan absen, oke? Nampakkah PPT Ibu sekarang? Tidak Ibu. Belum Bu. Masih gelap Ibu. Enggak Bu. Ini nampak? Belum. Belum Bu. Sudahkah? Sudah? Udah nampak anak-anak Ibu? Sudah Bu. Oke. Sudah Ibu. Sekarang coba Ibu mau anak Ibu Eksa membacakan judul pembelajaran kita pada hari ini. Judulnya adalah Gereja dan Multikulturalisme. Baiklah. Pembelajaran kita pada hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 11 sampai 21. Nah, ini Ibu aja yang membacakan. Tapi karena ini banyak sekali, kita tidak akan cukup waktu, jadi Ibu akan mengambil kata-kata yang yaitu kalimat utamanya, yaitu dipersatukan di dalam Kristus. Nah, dalam gereja dan multikulturalisme ini, Ibu mau nanya, apakah kalian tahu apa itu gereja?
Anak ibu? Tempat beribadah, Bu. Ya, ada lagi? Tempat amin-amin. Nampak kah ibu? Halo? Halo, anak ibu? Nampak, Bu. Oke, ini screen layarnya udah nampak juga? Iya, Bu. Sabar ya, karena inilah gara-gara dalam pembelajaran secara Meet ya, jadi susah banget dalam jaringan. Kita berdoa supaya COVID cepat usai ya. Oke, sudah nampak kan? Ya, Bu. Ya, kita akan lanjut. Nah, kita akan mempelajari tentang gereja dan multikulturalisme. Nah, kalau multikulturalisme ada yang tahu itu apa? Lewina, tahu? Halo anak ibu? Mungkin jaringan. Oke, ibu. Oke, baiklah. Jadi kamu udah tahu apa itu multikulturalisme? Belum Ibu, apa itu multikulturalisme Ibu? Ya, baiklah Ibu akan jelaskan. Jadi, multikulturalisme ini adalah keseragaman dalam bermasyarakat. Nah, juga ini ada banyak perbedaan. Multikulturalisme ini adalah perbedaan juga pada masyarakat juga, baik perbedaan suku, budaya, maupun keagamaan. Nah, tapi kita akan belajar yang pertama itu sejarah gereja multikulturalisme. Nah, umumnya gereja-gereja di Indonesia adalah gereja multikultur, yaitu gereja yang dibangun di tengah jemaat yang terdiri dari beberapa suku, budaya, adat istiadat, kebiasaan, maupun geografis yang berbeda. Nah, gereja di Indonesia adalah gereja yang terbuka terhadap keberagaman. Maksudnya, gereja kita itu terbuka kepada banyaknya suku gitu. Ada ya kan, kalau dalam gereja itu kan pasti banyak suku-sukunya. Ada yang suku Batak Toba, ada Simalungun, makanya ada gereja GKPS, HKBP. Nah, itu karena gereja di Indonesia terbuka akan keberagaman. Nah, di kalangan umat Kristen, nampaknya multikultur bukanlah masalah yang harus dipertentangkan, kecuali dalam hubungan antar umat beragama. Sebagian umat Kristen masih dipengaruhi oleh fanatisme, sempit, dan prasangka yang buruk. Nah, hal itu dipengaruhi oleh pengalaman konflik, kekerasan, dan sebagainya. Dalam hubungan internal jemaat Kristen, perbedaan budaya, adat istiadat, dan geografis bukan hanya diterima, namun juga diakomodir. Nah, hampir semua gereja mengadaptasi budaya dalam liturgi dan perayaan-perayaan gerejawi. Nah, bagaimana multikulturalisme dalam Alkitab? Ini terbagi dari dua anak-anak ibu. Yang pertama, Perjanjian Lama, yang dimana bangsa Israel berhadapan dengan kemajemukan budaya bangsa di sekitarnya. Namun, ketika bangsa Israel bersosialisasi dengan bangsa di sekitarnya, yang negatif membawa bangsa Israel kepada penyembahan berhala sehingga menuju kepada pembuangan. Nah, sedangkan pada Perjanjian Baru, Yesus tidak menutup diri dalam kemajemukan budaya. Ia berkenan menerima semua orang dalam pergaulan multikultural. Nah, contohnya itu Yesus banyak menyembuhkan orang sakit. Yang kedua, Yesus menyembuhkan seorang perwira. Yang ketiga, orang-orang berbagai daerah mendengarkan khotbah Petrus. Ini merupakan gambaran atau contoh bahwa gereja pada zaman Alkitab pun sudah mengalami multikulturalisme. Selanjutnya, gereja dan multikulturalisme itu terbagi dua, anak-anak ibu. Yang pertama, bersatu dalam Kristus, Yesus tidak ada tembok pemisah antara umat. Yang kedua, dalam Kristus Yesus terlepas dari perbedaan suku, ras, budaya, maupun status sosial ekonomi. Nah, ibu mau nanya, pernahkah anak-anak ibu ini dalam waktu sekolah minggu nyanyinya Yesus cinta semua anak? Pernah? Pernah Bu. Nah, itulah maksud dari dalam Yesus terlepas dari perbedaan suku, ras, budaya, maupun status sosial ekonomi. Nah, dari sini dalam topik pembelajaran kita ini, kita akan belajar dari Yesus, yang dimana
Satu, kesetiaan, Yesus setia. Yang kedua, Yesus kasih dan solidaritas. Yang ketiga, komunitas. Yang keempat, identitas. Yang kelima, kemitraan. Nah, bentuk nyata multikulturalisme dalam gereja Kristen di Indonesia yaitu satu, memiliki anggota yang terbuka. Maksudnya dalam gereja kan menerima pasti. Di gereja Lewina menerima semua suku nggak? Atau menerima anggota-anggota yang baru nggak? Menerima, Ibu. Iya, walaupun beda-beda suku kan? Ya, Ibu. Nah, yaitu dia yang poin nomor 1. Yang kedua, mengadopsi budaya lokal ke liturgi ibadah pelayanan gereja terhadap daerah asal, adat istiadat, kelas sosial, dan agama. Nah, pasti di gereja kita juga ada adat istiadat yang diambil. Misalnya dalam adat istiadat pada orang meninggal ataupun pernikahan, pasti juga mengadopsi budaya itu ke dalam pelayanan di gereja. Itu pasti. Yang ketiga, menggali unsur budaya penterjemah Alkitab. Yang keempat, memberi pelayanan kesehatan dan pendidikan terhadap semua orang. Nah, Ibu pasti yakin di gereja kalian melakukan pelayanan kesehatan juga dan pendidikan terhadap semua orang. Nah, pendidikan terhadap semua orang itu ya ini, pendidikan agama Kristen. Nah, ini dipelajari itu bukan hanya kepada anak sekolah minggu, tapi juga kepada pemuda, kepada remaja, maupun kepada penatua-penatua dan orang-orang tua juga. Nah, Ibu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan kita dalam materi ini yaitu pelajaran ini mengajarkan kita harus selalu mengasihi. Mengapa? Karena kita harus mewujudkan bagaimana solidaritas kasih bagi sesama tanpa harus memandang adanya latar belakang. Nah, solidaritas dan kasih tidak akan mengalahkan perbedaan, tetapi malah harus menerima perbedaan. Itu sebagai anugerah di dalam perbedaan. Maka kita harus mewujudkan kasih dan solidaritas bagi sesamanya. Oke? Baiklah, Ibu ada tugas buat kalian, yang dimana tugasnya sebentar ya. Nah, Ibu ada tugas buat kalian. Dimana tugasnya? Temukan tantangan gereja dalam multikulturalisme di masyarakat. Ayo tulis, temukan tantangan gereja dalam multikulturalisme di dalam masyarakat. Oke? Nah, itu adalah tugasnya. Nah, minggu depan kita akan masuk ke dalam kelompok. Jadi, kelompok 1 terdiri dari Ruben, Lewina, Rifka, Lastri. Itu membahas tentang gereja dalam dari tulis, membahas tentang gereja dalam Perjanjian Baru. Lanjutnya, Mikel, Eksa, dan Jonathan membahas tentang gereja dalam Perjanjian Lama. Yaitu adalah tugas yang harus dikerjakan, serta tugas pribadinya yaitu temukan tantangan gereja dalam multikulturalisme di dalam masyarakat. Ada yang belum terbagi kelompoknya? Sudah semua, Ibu. Sudah semua? Oke. Baiklah. Pembelajaran kita sudah selesai. Ibu harap dari pembelajaran ini kita dapat memahami kesimpulannya dan dapat menerapkannya dalam lingkungan kita dan apalagi itu pada gereja dan masyarakat. Jadi, intinya Ibu akan nanya sama Ruben, apa intinya, anak Ibu? Kepada anak Ibu Ruben. Mungkin jaringannya tidak baik ya. Kepada anak Ibu Lewina apa intinya?
intinya adalah Bu, bahwa gereja dan multikulturalisme itu, bahwa gereja menerima kepelbagaian ataupun keberagaman dari suku bangsa, dari apapun sukunya gitu, gereja menerima Ibu. Dan di dalam perbedaan, gereja mengajarkan untuk bersatu Ibu. Oke, baik. Kepada anak Ibu Rifka, apa yang intinya bisa ditangkap? Bahwa gereja itu tadi kan Ibu pasti mau menjelaskan putus-putus jaringan Ibu. Mau ku bilang kan Ibu, tapi takut Ibu marah. Itulah gara-gara jaringan ini ya anak Ibu. Nah, Iya Ibu. untuk kalau misalnya kurang jelas nanti kurang jelas apa yang Ibu sampaikan, nanti Ibu bagikan materi PPT-nya kepada grup ya. Oke Bu. Dan nanti dibuka buku paketnya yaitu tentang gereja dan multikulturalisme. Oke? Oke Bu. Oke. Sekarang kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran kita. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh Ibu. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih-Mu. Tuhan, kami sudah selesai melaksanakan pembelajaran kami. Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang memberkati dan Engkau yang memberikan pemahaman kepada anak-anak ini ya Bapak untuk melaksanakan dan memahami tentang pembelajaran gereja dan multikulturalisme ini. Bapak yang baik, kami tahu bahwa saat ini kami hanya bisa melakukan pembelajaran melalui Meet, tapi kami yakin Bapak, Engkau akan menolong kami, membantu kami untuk memahaminya lebih baik lagi. Tuhan Yesus yang baik, inilah kami Bapak berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, sudah selesai kita laksanakan pembelajaran ini. Nah, tadi kan Ibu bilang bakal ada absen. Nah, Ibu akan absen sekarang ya. Ruben Sitinja. Hadir Bu. Lewina Karine Tampu Bolon. Hadir Ibu. Rifka Napitupulu. Hadir Bu. Lastri Menalia Sijabat. Ini gara-gara jaringan ini mungkin ya. Lastri Menalia Sijabat. Baiklah. Ya Bu. Hadir kamu nak. Hadir Bu. Selanjutnya Mikel Tarigan. Mikel Tarigan. Oh, ini jaringan juga. Saudi Napitupulu. Hadir Bu. Jonathan Silaban. Hadir Bu. Oke, berarti semua hadir, hanya Mikel Tarigan juga hadir, tapi mungkin karena jaringan di kampungnya kurang baik. Oke, Ibu akan maklumin ini. Nah, kan biasanya kita mengumpulkan tugas atau mengumpulkan bukti gereja. Nah, karena sekarang kita dalam daring, jadi itu tidak dikumpulkan, tapi harus gereja tetap ya anak-anak Ibu. Baik Bu. Oke, ya udah. Kalau gitu kita usai sampai sini. Sampai ketemu minggu depan, tugas-tugasnya dikumpul dan persiapkan kelompoknya. Shalom. Halo Ibu. Lambaikan tangannya. Halo.